ketemu lagi masih bersama Miss Dinda dalam pembelajaran PPKN. Nah, kita masih membahas topik yang sama dengan minggu lalu, yaitu pengaruh iptek dalam kehidupan bernegara. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang seperti apa iptek dan bagaimana pengaruh positif iptek dalam bidang politik. Kali ini dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang seperti apa pengaruh positif iptek terhadap bidang ekonomi dan juga bidang sosial budaya. Nah, pastikan kalian tetap menyaksikan dan menyimak video ini sampai selesai agar nanti kalian bisa memahami setiap latihan soal dan juga tugas-tugas yang akan Miss berikan. So, tetap disimak sampai habis ya videonya. Berikut penjelasannya. Kita masih membahas tentang pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seperti apa pengaruh positif iptek dalam bidang ekonomi. Nah, tapi sebelumnya kalian coba simak atau perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Ya, pasti sebagian kalian sudah pernah melihat ya gambar ini. Ini merupakan gambar salah satu situs lowongan kerja, di mana ini adalah sebagai salah satu inovasi perkembangan iptek dalam bidang ekonomi. Situs lowongan kerja seperti ini merupakan inovasi untuk membantu masyarakat dalam mencari pekerjaan sehingga jumlah pengangguran berkurang. Produk tersebut memberi kemudahan dan efisiensi waktu dalam melamar pekerjaan. Para pelamar biasanya dapat langsung melamar kerja tanpa harus mengunjungi perusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut, di mana hal ini karena sudah dimudahkan dengan sistem online. Jadi, ketika si pelamar kerja ingin meng-apply lamarannya ke perusahaan tersebut, dia tinggal masuk ke situs dari setiap lowongan pencari kerja dan memasukkan data-data dia sesuai dengan syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Selain sebagai sarana untuk mencari pekerjaan, pada dasarnya perkembangan iptek dalam ekonomi juga dimanfaatkan melalui proses jual beli atau biasa disebut sebagai jual beli online. Nah, online shop atau toko online merupakan inovasi pengembangan iptek yang sangat populer saat ini, tidak hanya di kalangan anak muda tetapi juga di kalangan orang tua. Pada dasarnya online shop ini dibentuk untuk memudahkan sistem jual beli yang dilakukan atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh si penjual kepada si pembeli tanpa harus pergi ke tokonya. Nah, sistem toko online ini sudah semakin dikembangkan khususnya di kalangan anak muda. Toko online biasanya juga menjadi peluang untuk generasi muda dalam membuka usaha dengan memanfaatkan media sosial yang mereka miliki seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, situs-situs media sosial yang dimanfaatkan ini pada dasarnya membantu para penjual untuk menjual dagangannya tanpa harus bertemu dengan si pembeli secara langsung. Pada umumnya, kemajuan iptek mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin tinggi perkembangan iptek, maka semakin tinggi pula lah kemajuan ekonomi dari negara tersebut. Ini dikaitkan dengan bagaimana pembangunan dari negara itu. Nah, kali ini dampak positif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi antara lain adalah yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal. Yang ketiga, mendorong pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, meningkatkan devisa negara. Yang keenam, meningkatkan kemakmuran rakyat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan, serta yang terakhir, membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas. Kita masuk ke dampak berikutnya, yaitu dampak positif iptek dalam aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya mencakup kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi memberi kemudahan dalam komunikasi. Pada dasarnya, melalui media sosial, masyarakat dapat membuat grup sehingga terjalin persaudaraan dan solidaritas yang tinggi. Nah,
Melalui kemajuan teknologi, masyarakat Indonesia dapat mencontoh etos kerja yang tinggi dari negara lain, misalnya kedisiplinan orang Jepang dalam meneladani pembangunan, dan dari negara-negara seperti Korea dan Tiongkok untuk mengembangkan inovasi-inovasi agar dengan mudah memperoleh pemanfaatan media sosial. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap sistem pembangunan nasional yang dimiliki oleh negara Indonesia. Artinya negara Indonesia dapat maju dan ikut serta dalam globalisasi atau pembangunan global. Selain dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia melalui media sosial, hal ini juga dikembangkan dalam hal sosial budaya untuk dunia pendidikan atau biasa disebut sebagai pendidikan global. Kemajuan teknologi mendorong terciptanya lingkungan belajar global. Dalam lingkungan belajar global ini, peserta didik diajak untuk mampu memanfaatkan kemajuan teknologi melalui pengembangan aplikasi belajar seperti yang ada saat ini, contohnya itu Edmodo, Google Class, sampai kepada aplikasi Bimbel yang dibentuk oleh anak-anak muda Indonesia yang kreatif dan peduli akan pendidikan, yaitu Ruang Guru. Di tengah pandemi saat ini, kita juga merasakan dampak dari kemajuan iptek untuk dunia pendidikan itu sendiri, di mana ketika kita tidak dapat bertemu secara langsung untuk mengadakan sistem belajar mengajar, aplikasi ataupun inovasi yang sudah dibuat untuk pendidikan dapat kita manfaatkan agar proses belajar mengajar kita tidak terhalang. Itu merupakan salah satu bukti positif dari kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam hal ini mengenai tentang pendidikan ataupun sistem pendidikan di negara kita Indonesia. Oke, sudah paham ya seperti apa pengaruh iptek dalam kehidupan bernegara khususnya di bidang ekonomi dan politik. Nah, pastikan kalian tetap mengerjakan setiap latihan yang Miss sudah share di aplikasi Edmodo, dan juga pastikan kalian tetap selalu membuat rangkuman catatan berdasarkan video-video pembelajaran yang sudah Miss bagikan. Jadi sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa minggu depan, tetap sehat dan tetap belajar. See you.